Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tanpa panjang-panjang kata lagi, saya ucapkan basmalah untuk membuka acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Taman Quran UMY memulai lagi kajian dengan materi bahagia hakiki bukan sekedar senyum di story. Pada masa ini banyak anak-anak muda yang terjebak sama hal-hal yang negatif seperti FOMO, gengsi, hingga gaya hidup yang mengarah ke hedonisme. Mereka rela membeli apapun dan menghabiskan uang sebanyak apapun hanya untuk mendapatkan pengakuan dan memenuhi rasa gengsi mereka. Yang akhirnya mereka sendiri mau tidak mau harus meminjam uang dari pinjol, dari pay later yang jumlahnya sangat besar dan bahkan melakukan riba yang pada akhirnya membuat mereka secara tidak langsung maksud saya membuat mereka bunuh diri secara perlahan-lahan karena mereka terjerat dengan utang riba yang merajalela. Untuk mendalami materi hari ini, marilah kita undang pemateri kita yang hebat, yakni Ustadz Solahuddin Zuhri SPD MPD. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail huwal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bisa? Ya. Ma'asyiral muslimin, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kawan-kawan Taman Quran. Ya. Taman Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi saksi saat kemudian kita sedang kebingungan cari saksi. Semoga kemudian perjumpaan ini menjadi hujjah di tengah-tengah kondisi di mana besok kita butuh hujjah. Semoga ini menjadi sebuah pemberat amal timbangan kebaikan di mana saat kita membutuhkan timbangan amal kebaikan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu segala sesuatunya kita niatkan. Kita niatkan teruntuk Allah agar kemudian segala sesuatunya nanti menjadi baik-baik saja. Karena sesuatu yang tanpa diniatkan pada Allah ya jadinya enggak baik. Gitu ya, kawan-kawan. Sambil kemudian kawan-kawan panitia membenahi saluran layar, kita lanjutkan dan kita masuk saja pada pembahasan kita. Pada kesempatan malam hari ini tampaknya kawan-kawan belum sarapan ini. Sudah sarapan belum? Atau udah makan siang? Makan malam? Oke. Ya, yang penting tidak makan temannya, ya. Kalau makan malam nanti silahkan sepulang dari sini kita makan malam, ya.
Oke kawan-kawan gini, sesuatu itu ketika tidak terkoneksi dengan baik, maka sesuatu itu akan mengalami sebuah kegagalan dan kegaduhan. Contoh sederhana, ketika kemudian layar ini tidak terkoneksi dengan laptop yang ada, maka apa yang harusnya ditampakkan menjadi sesuatu yang tidak tampak. Begitu pula ketika kemudian kehidupan kita, koneksi antara ketersambungan kebahagiaan kita tidak tersambung dengan baik, yang terjadi adalah kegaduhan. Atau kemudian dalam bahasa lain yang terjadi adalah kehilangan semangat atau hilangnya kebahagiaan seseorang. Maka koneksi antara kebahagiaan seseorang ini kepada kebahagiaan yang hakiki harus ada. Jangan sampai kebahagiaan itu nanti hanya sekedar kebahagiaan yang kita buat-buat. Coba lihat. Nah. Oke. Sudah tidak apa-apa gitu. Gini. Nah, oke, kawan-kawan, sudah? Maka koneksi antara laptop dan layar disambung dengan kabel menjadi sesuatu yang tampak. Koneksi hati, akal, fikir seseorang dengan Tuhannya harus tersambung dengan baik. Ketika tidak tersambung, maka yang terjadi adalah split, kertaan, pecah antara mental, akal, dan batiniah atau kemudian kebahagiaan yang kemudian seharusnya ada. Oke, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan tema ini. Bahagia hakiki bukan sekedar senyum di story. Pertanyaannya, kawan-kawan pagi hari ini atau malam hari ini, siapa yang belum pasang story? Semua sudah pasang story. Pertanyaannya, apa story kawan-kawan? TikTok. Oke, bebas silakan ya. Tetapi yang perlu kemudian ditangkap, semua mempunyai tujuan yang sama saat pasang story. Anda pengen bahagia. Entah kemudian nanti dengan like-nya, entah dengan komennya, atau entah dengan tanggapan-tanggapan yang lain yang kemudian menjadi tanggapan yang kemudian itu menjadi kepuasan bagi Anda. Pertanyaannya, berarti hari ini kepuasan kita, kebahagiaan kita itu ketika story kita di-like orang lain, dinilai orang lain, dikomen positif orang lain, dan kemudian dieluh-eluhkan oleh orang lain. Pertanyaannya, berarti kalau kemudian tidak ada yang mengeluh-eluhkan story kita tidak bahagia. Kenapa kemudian kebahagiaan kita harus diatur oleh pihak luar? Maka itulah yang disebut dengan manusia yang terdikte. Kebahagiaan seseorang itu tidak harus dan tidak boleh didikte oleh situasi. Siapa yang kemudian kebahagiaannya didikte oleh situasi, maka Anda tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Sesungguhnya kebahagiaan kita ini kebahagiaan yang semu, yang selalu harus menunggu atas timbal balik dari pihak lain. Padahal kebahagiaan itu harus kita ciptakan. Jadi jangan tunggu dari pihak luar, tetapi kita harus menciptakan kebahagiaan. Maka Anda menjadi mahasiswa, maka kita menjadi anak muda, jangan sampai menunggu situasi membahagiakan kita, tetapi kita membahagiakan diri kita dengan kondisi dan situasi apapun. Nah, sehingga kalau demikian, dimanapun kita diletakkan di bumi Allah, bersama siapapun kelak, atau kemudian dalam kondisi apapun,
kita akan selalu dalam kondisi bahagia karena kitalah yang akan menciptakan kebahagiaan itu. Maka jangan sampai nanti karena ada urusan kuliah Anda jadi tidak bahagia. Karena ada urusan kemudian medsos terus jadi tidak bahagia. Ada dan tiadanya tidak menjadi masalah bagi kita karena keberadaan dan tiadanya tidaklah menjadi ketergantungan kita akan padanya. Tetapi ketergantungan kita sesungguhnya atas kebahagiaan hanya pada satu ketergantungan, yaitu kepada zat yang menggantungkan segala urusan manusia dan makhluk, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Masih ingat kawan-kawan? Kenapa disebut qulub? Qalbun, mu'allaq. Qalbun itu mu'allaq. Hati itu ada 3 tahapan. Satu, yang pertama kabidun, yang kedua qalbun, yang ketiga afidah. Lah yang kita bahas ini dalam masih dalam standar qalbun, belum afidah. Kabid itu adalah hati yang bersifat fisik. Jasadnya hati itu kabid namanya, kabidun. Tapi kalau pengen naik lagi namanya kolbun. Itu sifat yang kemudian mempunyai kondisi terbulak-balik. Kadang seneng, nanti jadi tidak seneng. Sekarang bahagia, nanti tidak bahagia. Sekarang gembira, nanti boleh jadi tidak gembira. Itu kolbun, ya, muqallab, terombang-ambing. Lantas kemudian ada tahapan hati yang ketiga yang disebut dengan afidah. Apa? Afidah. Afidah itu hati yang sudah memilih pilihan. Contoh, saya melabuhkan cinta saya ke siapa misalnya. Terus sudah memilih istikharah, terus ada pilihannya. Ini saya pilih. Nah, itu namanya afidah. Maka setelah afidah maka akan ada hukum. Dapat pahala atau dapat dosa. Tetapi kalau muqallab hati belum memilih maka belum dapat dosa. Maka di dalam Quran dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kan gitu. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apapun. Lahir ada yang kemudian sudah punya gelar profesor. Ada yang lahir kemudian sudah pakai celana jin. Ada lahir yang sudah pakai jam Rolex. Ada lahir yang sudah pakai tas Hermes. Hermes apa herpes? Kalau herpes itu penyakit kulit, ya. Tidak ada yang lahir bawa gitu, tidak ada. Mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai', tidak mengetahui apapun. Artinya memang kita tidak punya daya. Baru kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, diberikan pendengaran. Maka ketika ditarik dalam teori pendidikan kawan-kawan yang di dunia kampus, kenapa teori kemudian dalam pendidikan itu pertama adalah audio. Karena memang Quran mengatakan demikian. Bahkan belum lahir pun di rahim ibunya didengarkan dengan gelombang-gelombang. Ada yang kemudian orang Eropa mengatakan dengan lagu klasik, kalau kita dengan ngaji, kan gitu. Karena memang sudah mendengar. Ayatnya wa ja'ala lakumus sam'a, diciptakan pendengaran dulu. Artinya tahapan pendidikan yang pertama itu pendengaran. Baru yang kedua apa? Wal absor, penglihatan. Maka bayi setelah lahir 40 hari tidak bisa melihat. Baru 40 lahir baru bisa melihat. Maka tahapan pendidikan kedua adalah melihat. Maka Wahab Ibnu Munabbih menegaskan al-mu'minu yang dzurul ya'lam. Orang mukmin itu melihat kejadian. Jadi para mahasiswa kita semua melihat apapun itu, maka kita akan merenung dan belajar dari penglihatan kita. Oh, kita melihat kenapa ya? Kok kemudian suara ini terdengar di telinga kita? Kenapa suara yang di kejauhan sana enggak terdengar? Kenapa batas pendengaran kita kok sedemikian rupa? Kok seperti ini batas kita? Tidak seperti pendengarannya hewan yang punya ultrasonik misalnya. Kalalawar dan sebagainya. Kenapa enggak demikian? Justru kalau Anda punya pendengaran yang dikatakan superhero, pendengarannya tajam itu. Apa yang terjadi? Pusing Anda. Di sana ada orang nangis karena urusan hutang. Anda dengar, pusing Anda. Di sana ada orang lagi bertengkar dengan
suami dan istrinya. Anda dengar, pusing Anda. Bahkan di sana ada yang kemudian sedang diazab oleh para malaikat di alam barzah. Dan para hewan mendengarkan. Kalau Anda dengar, gak bisa tidur Anda. Maka ini bentuk anugerah Allah, kecukupan. Maka wal absara, saat kita melihat, kemudian kita belajar. Selanjutnya wal afidah, barulah tahap pendidikan yang terakhir itu seseorang itu bisa membedakan, memilih, atau dalam bahasa agama mumayyiz. Tahu membedakan mana yang benar dan yang salah. Lah itulah afidah. Sehingga seseorang itu punya tahapan dari mendengarnya, melihat, lantas kemudian nanti mempertimbangkan sehingga memilih sikap. Lah kalau kemudian para mahasiswa kita selaku anak muda tidak bisa memilih pilihan yang tepat, berarti ada tahapan yang salah. Mulai dari pendengaran dan penglihatan yang tidak teruntuk dan tertuju untuk Allah. Sehingga apa? Pendengarannya berbelok, penglihatannya berbelok, pendengarannya tidak terdengar tuli, matanya tidak bisa melihat dalam artian buta, sehingga tidak bisa memilih dengan tepat. Dan semua itu terjadi karena apa? Nah, ini kita sudah mulai masuk materinya. Terjadi karena kematian hati. Allah menegaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Hatinya ditutup oleh Allah. Kalau hatinya ditutup, mati, maka tuli dan buta. Sehingga tidak akan peka terhadap realitas. Akhirnya kebahagiaannya nunggu pihak luar, tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Pendengarannya, penglihatannya tidak menciptakan kebahagiaan. Saat ia melihat, Masya Allah, sejuk. Masya Allah bisa melihat, oh cahaya. Masya Allah bisa melihat gemerlap dunia. Masya Allah indah lantunan ayat itu didengarkan. Tidak bisa mengambil pembelajaran karena hatinya mati. Apa yang terjadi? Maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya bagi orang yang kemudian mampu mendengarkan itu semua sebagai bentuk kebaikan, maka ia cukup akan mendapatkan kebahagiaan yang ada. Oleh karenanya di slide sudah kami sampaikan, kegelisahanmu menunjukkan di mana posisimu. Kalau hatimu gelisah melihat realitas yang ada, melihat kondisi sesuatu yang ada, ya, oh misalnya melihat, oh ada kemaksiatan, gelisah kita, berarti kita sedang sehat dan baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat kemaksiatan kok tenang-tenang saja, berarti kita memang belum mempunyai tingkat kepekaan atas penglihatan dan pendengaran kita. Lah kalau matanya dan telinganya tidak peka, itu menunjukkan hatinya mati. Sehingga apa? Tidak akan mampu memberikan pencerahan dan kebahagiaan. Sehingga banyak orang sumpek. Itu karena pertama hatinya mati. Lah oleh karenanya kawan-kawan, realitas hari ini yang kita jumpai itu ini. Ini realitasnya. Realitasnya itu sebagaimana hadis Nabi, nikmatani maghbunun fima katsirum minan nas as-sihha wal faragh. Jadi realitasnya itu kita semua ini hidup pada dua hal. Yang sering kita lupakan, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan tidak mampu membahagiakan, waktu luang tidak mampu membahagiakan. Kenapa? Karena tidak digunakan dengan sedemikian rupa dan sering kita terjebak. Mohon maaf. Sekarang kita sehat. Pertanyaannya, kesehatan kita untuk apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan gini, catat sebagai status. Ya, karena ini temanya status. Catat sebagai status. Kalau Anda tidak mampu mengenali kenikmatan saat kenikmatan itu melekat pada diri Anda, maka Anda akan mengenali kenikmatan itu saat kenikmatan itu hilang dari diri Anda. Artinya
saat kesehatan hari ini melekat pada diri kita dan kita tidak mampu mensyukuri dan mendaya gunakan kesehatan itu, maka dipastikan saat sakit Anda baru ingat, oh sehat itu enak ya. Oh saat makan sate itu enak ya saat sehat. Tapi saat kemudian sakit, makan sate enak? Enggak enak. Apalagi sakit terus diputuskan lagi, oh tambah enggak enak lagi. Ya, diputuskan itu jalur listrik dari PLN sehingga lampu mati. Ya, itu maksudnya. Sehingga pusing kita mau mengerjakan sesuatu gelap. Tidak ada cahaya petunjuk, tidak ada pencerahan. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, sehat seringkali dilupakan. Wal farok dan waktu luang. Kedua hal ini sesungguhnya harus menciptakan kebahagiaan. Tetapi realitasnya banyak kesehatan itu yang tidak menciptakan kebahagiaan. Karena salah disikapi kesehatan itu. Contoh, masih muda. Terus kemudian terlalu sibuk makannya dengan junk food. Ya. Makanan-makanan instan. Apa yang terjadi? Akan terjadi penyakit. Di hari tua semakin tidak enak. Ia tidak mampu mensyukuri atas kesehatannya. Akhirnya apa? Di hari tua ia tidak bahagia. Contoh apa? Kolesterol. Contoh apa? Kencing batu, kencing manis, gagal ginjal. Apa? Asam urat. Itu semua kan karena pola hidup. Lah pola hidup itu bagian dari as-sihah, kesehatan. Maka akhirnya tidak tercipta situasi kebahagiaan itu tidak ada. Di lain sisi kita punya waktu luang, sibuk saja pasang status waktu luang itu. Ada kawan-kawan yang punya waktu luang terus kemudian, oh saya punya karya untuk generasi ke depan. Ada yang seperti itu. Umumnya saat waktu luang apa yang terjadi? Ya kita santai-santai saja, menghabiskan waktu bersantai ria, mungkin sibuk dengan status. Singkat cerita, lah ini perlu diperhatikan. Saat Anda pasang status di story, Anda pasang sesuatu yang paling bagus atau yang paling jelek? Pertanyaannya itu. Saat Anda pasang status di story Anda pasang sesuatu yang paling bagus atau yang paling jelek? Ayo ngaku. Yang paling bagus. Artinya ketika Anda ingin menunjukkan sesuatu yang paling bagus, artinya Anda sedang tidak bagus. Bisa dipahami? Karena Anda ingin membuktikan, ingin mempertontonkan. Artinya sebaliknya. Ya, mafhum mukhalafahnya, orang itu kalau ingin tampak cantik di depan orang, pertanyaannya, berarti dia sudah cantik belum? Kalau pengen tampak cantik, ya belum cantik berarti. Kalau ia pengen tampak baik, sudah baik belum? Berarti belum baik. Mafhum mukhalafahnya demikian. Artinya apa? Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita terjebak dengan sebuah narasi yang disebut dengan story atau wall atau dinding medsos kita. Sehingga kita tampakkan yang baik. Oh contoh gini, Masya Allah, Alhamdulillah pagi ini sudah menyelesaikan kajian pagi bersama Ustadz. Alhamdulillah anak istri semua ikut. Pertanyaannya, kalau demikian, ya siapa yang harus kemudian menilai story Anda? Orang atau Allah? Orang atau Allah? Saya tanya, orang atau Allah? Kan Allah. Maka niatan baik tadi seringkali hanya tergelincir karena apa? Niatan kita yang salah, riya. Maka penting sekali untuk tetap meluruskan niat. Maka agar kita senantiasa stabil, niatnya harus lurus. Bagaimana? Oh niat saya mau syiar, untuk mensiarkan kebaikan. Lah maka niatnya beda, maka berubah pula penilaiannya. Bisa dipahami?
Maka kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita menentukan niat awal. Bisa dipahami ya? Tergantung bagaimana kita menentukan niat awal. Lah, oleh karenanya kawan-kawan, perlu kemudian dipertajam cara pandang kita agar kebahagiaan itu jelas. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang itu punya cara pandang di dunia itu ya umumnya, ikut pada umumnya. Orang ke kanan, ibadah ikut ibadah, sholat ikut sholat. Orang pasang status ikut status, orang ngaji ikut ngaji. Tetapi tidak punya pendirian. Kata Allah dikatakan ala harfin, dia beribadah pada tepian. Kalau orang beribadah pada tepian itu tidak dengan keyakinan. Fa'in asobahu, kata Allah, kalau ditimpahkan khairunit ma'an nabi, kebaikan padanya, inqalaba itma'an nabi, dia akan kemudian gembira. Tapi sebaliknya, wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Kalau kemudian diuji dengan sesuatu yang tidak enak, maka dia berpaling. Saat pasang status medsos, terus kemudian di-like banyak orang, senang enggak? Terus di-share banyak orang, terus viral, ya, senang enggak Anda? Senang. Ternyata terus kebalik, lain waktu Anda posting, terus kemudian ini apa namanya ini? Dislike, diginikan lebih banyak. Anda senang enggak? Apa Anda mutung? Kalau niatan kita tetap baik karena kita mensiarkan kebaikan, ada orang yang enggak suka, ya urusan mereka, kita tidak perlu terganggu. Bisa dipahami? Tapi kalau kita masih terganggu dengan kondisi itu, artinya kestabilan mental kita sedang terganggu dan sedang bermasalah. Dan hari ini generasi kita sedang dihajar dengan narasi mental health atau penyakit mental. Sehingga apa? Ia sibuk dengan narasi media sosialnya. Maka sekarang ini mohon maaf, banyak generasi atau pemuda atau pemudi yang seringkali disebut dengan generasi skena. Tahu kawan-kawan generasi skena? Yang ingin tampak beda. Saya ini tampak beda. Yang penting beda. Kenapa? Karena ia ingin menunjukkan identitas diri, ini saya bagus, ini saya hebat. Ingin dinilai baik oleh orang lain. Maka kata Imam Sankiti, beliau menegaskan la tahzan ala thayyibatik fafis sama'i barakaha. Jangan engkau sedih kalau kebaikan yang engkau lakukan, niat baik yang engkau lakukan tidak dihargai, tidak diapresiasi oleh orang lain. Fafis sama'i barakaha, yang karena yang kita butuhkan itu penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Kalau kita masih terjebak dalam narasi penilaian makhluk, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bahagia. Saya ulangi, kalau Anda masih terjebak dan terdikte oleh penilaian makhluk, maka sampai kapanpun Anda tidak akan bahagia. Ketika seseorang berharap pada makhluk, maka ia akan kecewa. Tetapi siapa yang berharap pada Sang Khalik, maka ia tidak pernah dikecewakan. Bisa dipahami? Nah, maka kawan-kawan, kalau hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, kebahagiaan kita sedang dipertanyakan, berarti pertanyakan ulang cara pandang Anda dan posisi hati Anda. Maka ini dilihat, jangan-jangan kita ala harfin kata Allah, pada tepihan, tidak dengan keyakinan. Selanjutnya kawan-kawan, cara pandang yang harus kita munculkan, ya, alima annaka la taqbalun nushah, ya, al-mujarrad. Jadi Allah tahu bahwa engkau tidak akan menerima nasihat belaka. Allah itu yang menciptakan kita, jadi lebih tahu atas situasi kita. Anda itu kalau diceramain saja itu tidak terima. Anda itu kalau dinasihatin saja itu mesti tidak mau. Maka apa yang terjadi? Maka dia menciptakanmu cita rasa agar engkau mudah berpisah dengan dunia. Artinya apa? Engkau dihadapkan dengan situasi dunia
sehingga engkau akan dikecewakan oleh dunia, maka engkau akan sadar bahwasanya dunia itu suatu saat akan kita tinggalkan. Anda dikasih nasihat, cinta kepada Allah itu baik gini, macam-macam. Tidak cukup kita untuk menerima itu. Akhirnya apa? Allah menciptakan cita rasa cinta itu sehingga pada saatnya engkau akan berpisah dari yang engkau cintai. Maka Nabi mengatakan, wahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun, apapun yang engkau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai. Maka saat Anda berpisah dengan apa yang Anda cintai, Anda kecewa enggak? Sedih enggak? Nangis enggak? Cinta orang tua meninggal, nangis enggak ada? Cinta saudara meninggal, nangis enggak ada? Ya, cinta keluarga bubar, nangis enggak ada? Cinta ilmu saat kemudian Anda kehilangan ilmu, nangis enggak ada? Enggak. Ini masalah ini. Ya. Atau kemudian saat cinta dengan seseorang baru mau menikah ternyata ditikung oleh orang lain, nangis enggak ada? Lah itulah maka Allah menciptakan cita rasa agar engkau tahu bahwasanya dunia akan kita tinggalkan. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, lah ketika Anda terlalu sibuk dengan dunia, maka selamanya Anda tidak akan pernah bahagia karena Anda berburu dunianya, tidak merayu sang pemilik dunia. Tetapi ketika Anda merayu sang pemilik dunia, maka dunia akan didatangkan dengan tunduk dan hina dunia itu. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadisnya, apa? Kata Nabi di dalam hadisnya, wa man kanatid dunya akbaru hammihi. Siapa yang kemudian orientasinya dunia, apa yang terjadi? Wa farraqa alaihi syamlah. Maka Allah akan menjadikan ia fakir secara nyata. Setelah itu apa yang terjadi? Wa farraqa alaihi syamlah, urusannya dirusak oleh Allah. Apalagi yang terjadi? Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddirallah. Dunia tidak didatangkan, hanya sebatas kecukupan yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, siapa yang kemudian orientasinya pada akhirat Allah, cinta yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yang terjadi adalah wajah ma'alahu syamlah, urusannya dimudahkan oleh Allah, dikumpulkan segala kemudahan oleh Allah. Selanjutnya apa? Walam ya'tihim wa atadhud dunya wa hiya raghimah. Dunia didatangkan dan dunia yang hina di hadapannya, bukan kita yang hina. Maka cek saja, siapa yang kemudian berada pada jalan Allah, ia tidak pernah hina. Siapa yang berada pada jalan Allah, dia tidak pernah kemudian terhinakan oleh dunia. Tetapi sebaliknya, siapa yang berada pada jalan dunia, seringkali ia dihinakan, bahkan direndahkan oleh dunia itu sendiri. Iya enggak? Sederhana, kawan-kawan sering nengok guru-guru kita, entah guru TK, SD, SMP, SMA, lebih-lebih guru ngaji kita. Walaupun mereka kadang-kadang secara finansial tidak punya, hina tidak mereka dalam pandangan sosial? Hina tidak? Tidak. Menjadi penyakit masyarakat tidak? Menjadi penyakit masyarakat? Menjadi sampah masyarakat? Tidak. Karena mereka yang memberikan pencerahan. Tetapi sebaliknya, ada yang banyak secara finansial, tetapi kemudian karena tidak berada pada jalan Allah, apa yang terjadi? Ya merugikan negara, ya korupsi, ya asusila, apalagi yang terjadi? Pidana, macam-macam yang terjadi. Kenapa? Karena ia tidak punya kestabilan. Oke, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, maka ini ya, ini nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka Allah sengaja apa? Sengaja menjadikan cita rasa dunia itu agar engkau rasakan, agar engkau tahu bahwasannya Anda itu tidak harus dan jangan sampai bersandar pada dunia, karena Anda pasti akan kecewa. Tetapi siapa yang bersandar kepada Allah, Allahus Somad, maka ia pasti akan mengalami kebahagiaan dimanapun ia berada. Oke, kawan-kawan, selanjutnya ini
Ini masih sama nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak ada yang dapat melepaskanmu dari sifat burukmu kecuali bila engkau menyadari sifat agung yang ada di sisi Allah. Berbicara kebahagiaan itu berbicara kesadaran. Contoh sederhana gini. Kawan-kawan tahu obat? Tahu obat? Saat Anda minum obat pahit enggak? Pahit. Tapi ketika Anda sadar saya butuh sehat, melalui obat sebagai bentuk ikhtiar, sepahit apapun akan saya minum, maka Anda berangkat ke dokter untuk membeli obat. Ya enggak? Kenapa Anda mau pahit kok Anda beli? Mau cari yang manis permen gitu. Kenapa Anda beli? Rela mengeluarkan biaya. Karena Anda sadar akan kebutuhan dan sadar akan pentingnya kesehatan. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak sadar, ya, kalau orang itu tidak sadar, seenak apapun, ya, sesuatu yang ada, ya, maka akan ia terjang. Contoh, anak kita, kawan-kawan atau adik, kawan-kawan, sahabat kawan-kawan sedang sakit gigi, anak kecil, terus kemudian pengen permen, kira-kira dikasih permen masih diterima enggak anak itu? Diterima enggak? Anaknya suka permen, diterima, dimakan anak kecil. Es krim, anak kita batuk misalnya, adik kita batuk, terus minta es krim padahal batuk, dimakan enggak es krim itu? Dimakan anak itu. Tetapi ibu bapaknya tahu maka melarang walaupun anaknya meminta. Artinya apa? Kesadaran itu menjadi kunci awal untuk menentukan kebahagiaan Anda. Pertanyaannya, posisi kesadaran Anda hari ini di mana mengenai kebahagiaan? Ternyata pada umumnya hari ini kesadaran kita masih berada pada kesadaran dunia yang semu. Sehingga kita seringkali terjebak. Oh, dunia itu indah. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 51 Allah menegaskan alladzina takhadhu dinahum lahwan wa laiban wa gharratuhumul hayatud dunya. Kita sedang terjebak dengan narasi dunia, sedang diprank. Dunia sedang menipu kita dengan keindahan, akhirnya kita silau. Ya. Mohon maaf, contoh bentuk keindahan silau. Oh, kalau saya nggak pakai itu nggak keren. Oh, saya kalau nggak punya itu nggak keren. Oh, kalau nggak standarnya ini nggak masuk. Pertanyaannya, siapa yang menentukan standar? Kan Anda sendiri. Maka kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi kita yang menentukan. Sama kayak orang makan gini, mohon maaf. Makan, apakah kita makan enak itu nunggu makan sate? Kan enggak. Apakah makan sayur tempe, sayur asam, ya, sayur asem itu enggak enak? Tergantung cara pandangnya. Contoh gini, ada orang kaya sekali, tapi sakitnya banyak, komplikasi. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, hanya boleh makan kemudian nasi dan kemudian yang tidak boleh digoreng, ya, sayur harus dikukus dan tidak boleh yang kemudian daging-daging. Padahal sekali beli dia bisa beli banyak sekali. Kira-kira enak enggak? Enggak enak. Tapi orang yang di pinggir sawah, pekerja, petani, ya, menikmati situasi, capek, akhirnya kemudian ada hidangan. Walaupun lauknya tempe, walaupun ikan asin, walaupun Anda makan hanya dengan sambal di kos, anak kos. Ya, kalau sekarang sih enggak ada anak kos makan sambal. Ada sekarang anak kos makan sambal? Ada. Sambal dengan ayam gitu ya.
Kalau zaman dulu itu ya nasi, terus cari di halaman kos itu ada bayam atau ada apa, cuci, terus dikukus, dimakan, kasih sambel. Sambelnya cukup apa, lombok, terus kemudian dihaluskan, itu dimakan. Mensyukuri, nyaman juga, bahagia juga. Artinya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh pihak luar, tetapi dari kita. Maka oleh karenanya kesadaran ini menjadi penentu. Tidak ada yang dapat melepaskanmu dari sifat buruk. Maka kalau Anda ingin bahagia, lepaskan sifat buruk kita. Apa itu? Kesadaran yang salah. Atau kita belum sadar. Artinya bangunlah agar Anda sadar. Lah bagaimana caranya sadar? Lah di sini. Man arafa rabbah ahabbah. Wa man arafa dunya zahida fiha. Siapa yang semakin mengenal Allah, maka ia akan semakin mencintainya. Pertanyaannya, pernah enggak kita berpikir akan Allah? Nah itu masalahnya, sehingga kita tidak sadar. Coba mari kita berpikir pelan-pelan. Kawan-kawan punya kaki? Siapa yang ngasih kaki? Allah. Coba kalau kakinya ditarik, gak punya kaki, masalah enggak? Masalah. Maka semakin Anda berpikir atas penciptaan yang diciptakan Allah, Anda semakin jatuh cinta. Anda punya telinga? Bisa mendengar hari ini? Bagaimana kalau kemudian telinga Anda dijadikan seketika hari ini langsung tertutup tuli? Saya ngomong cuma kemudian mulutnya saja yang kelihatan gerak, tapi suaranya tidak ada. Bingung tidak ada? Atau gini, tiba-tiba mata Anda yang melihat gelap seketika. Pertanyaannya, siapa yang memberikan itu semua? Allah, sepakat? Sepakat ya? Allah. Lah kalau kita sudah tahu Allah memberikan segalanya kepada kita, kok sampai kita tidak jatuh cinta pada sang pemberi? Sungsang otak kita ini. Iya enggak? Maka perlu kita untuk belajar sadar bagaimana kemudian kita ini berada di sini, ini semua karena Allah. Maka siapa yang semakin mengenal Allah mesti akan semakin jatuh cinta. Tapi sebaliknya, siapa yang mengenal dunia pasti ia akan semakin zuhud. Contoh, mari kita cek. Ini dunia. Sepakat? Bertahan berapa tahun? Bertahan berapa tahun? Ya kita hitung saja 5 tahun mungkin ya ganti atau 10 tahun lah mungkin paling lama. Oke, artinya ada batasnya. Iya enggak? Oke, satu ada batasnya. Yang kedua, ada produk baru. Anda pengen yang baru enggak? Ada yang lebih bagus, Anda pengen yang lebih bagus enggak? Artinya ya segala sesuatu yang ada di hadapan kita pasti akan kita tinggalkan sebagaimana rumusnya tadi. Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah apapun yang engkau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah. Karena tidak kita bawa mati, ini juga akan ketinggalan. Dulu orang yang punya N-Gig, zaman saya masih kuliah itu N-Gig. Belum ada Android, itu paling keren N-Gig. Tapi sekarang orang pakai N-Gig, diketawakan orang. HP yang Cina saja sudah touchscreen semua kok. Ya. Artinya apa? Belum berakhir dunia saja, dengan berjalannya waktu sudah berakhir. Setiap masa ada pelakunya, ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Termasuk begitu pula. Setiap masa ada barangnya dan setiap barang ada pada masanya. Sekarang iPhone. Apakah besok masih iPhone? Belum tentu. Jangan-jangan ada teknologi lebih canggih lagi. Bisa difahami? Artinya ada batasan-batasan waktu. Lah ketika terus kemudian kita hanya memperturutkan itu, gak ada habisnya. Saya pastikan tidak ada habisnya. Sekarang iPhone terbaru 16 ya. 16 Pro Max. Oke, harga kisaran 30 ya, 38, 30-an ya. Oke. Pertanyaannya Anda beli itu. Ya enggak apa-apa kalau punya. Enggak apa-apa. Silakan saja beli itu. Termasuk besok ada baru lagi.
Pengen lagi yang baru enggak Anda? Pengen enggak? Itulah sifat manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak berkeluh kesah, sambat, tetapi diuji sesuatu yang enak kikir. Artinya apa? Ia akan haus dengan nafsunya terus. Gak akan selalu berhenti. Ia akan berhenti ketika matanya ditutup dengan tanah, barulah berhenti. Bisa dipahami? Yaitu kematian. Maka kalau kawan-kawan menyibukkan diri dengan gaya, maka Anda akan mati tanpa gaya. Ya. Siapa yang menyibukkan diri dengan gaya, maka ia akan mati tanpa gaya. Mau Anda mati dengan velocity? Gini-gini. Sekarang kan lagi rame velocity. Ya. Apalagi statue. Apalagi yang rame sekarang. Nah, itulah yang hari ini terjadi. Maka kawan-kawan yang perlu kemudian dicatat. Jangan biarkan diri kita dalam kesedihan. Kebahagiaan adalah hak setiap anak bangsa dan setiap umat manusia. Karena kebahagiaan itu adalah kita yang menciptakan dan kita yang menentukan, bukan atas ketentuan orang lain. Bagaimanapun sistem pemerintahan yang sedang terjadi, maka kewajiban yang harus ada pada diri kita, kita harus tetap bahagia. Karena gini, mohon maaf, siapa yang membahagiakan Anda? Apalagi Anda yang masih jomblo. Ya, masih jomblo, nggak bahagia, ngenes. Ya, sudah jomblo nggak bahagia lagi, ya Allah, ke laut saja. Ya, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah. Lah, cara pandang selanjutnya saya tunjukkan ini. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha. Ada orang itu titelnya panjang, pengalaman perjalanan kehidupannya panjang. Ia mengambil pembelajaran ini itu, mendengarkan informasi banyak sekali. Tetapi tidak punya sensitivitas. Hatinya selalu gelisah, tidak peka, hatinya selalu sakit, selalu sumpek. Kenapa? Bukan karena gak punya pengalaman, bukan karena gak punya titel, bukan karena gak punya ilmu, bukan karena gak kuliah. Wong Anda juga kuliah kok. Kata Allah apa? Fa innaha la ta'mal absor. Mereka itu bukan karena buta matanya, sehingga tidak punya pengalaman, sehingga gak belajar, bukan. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hati yang iman yang berada dalam hatinya, atau hatinya yang buta. Maka tempat kunci awal kebahagiaan itu adalah hati. Siapa yang mampu merawat hati, maka ia akan mendapati kebahagiaan yang akan dinanti. Bisa difahami? Tetapi siapa yang tidak mampu merawat hati, maka tunggulah kegagalan itu pasti dan kesengsaraan itu akan menanti. Bisa difahami? Karena hati ini wadah. Contoh, Anda punya gelas Anda kotor. Terus kemudian saya menyajikan susu kambing sehat, susu kambing etawa. Saya suguhkan, saya tuangkan di gelas Anda yang kotor tadi karena habis jatuh kena kotoran kucing. Anda minum enggak? Sehat loh ini susu. Susu loh ini sehat. Anda minum enggak? Saya kasih lagi, saya tambahin susunya. Anda minum enggak? Pertanyaannya, kenapa tidak Anda minum? Kenapa? Karena wadahnya kotor. Sehingga akan muncul di akhir zaman sesuatu yang seolah-olah baik, seperti susu tadi, baik. Tapi sesungguhnya berangkat dari narasi ketidakbaikan. Banyak hari ini orang berlomba-lomba mendirikan masjid, tapi dengan niatan yang salah. Maka disebut masjid kalau di dalam Quran masjid dziror. Ya. Ini banyak nanti akan dijumpai di akhir zaman itu. Banyak orang yang kemudian seolah-olah kemudian membantu orang, tetapi apa? Wadahnya jelek. Akhirnya mamnu, tertolak. Banyak enggak? Nanti banyak akan dijumpai dan enggak usah kaget. Itu di akhir zaman demikian. Tetapi sebaliknya kalau wadahnya bagus, bersih wadahnya, hanya disuguhi air putih saja, saat Anda haus Anda minum enggak?
disuguhi teh, Anda minum enggak? Masih enak susu daripada teh, tapi tetap diminum. Masih bisa dinikmati. Walaupun sedikit, tapi tetap bisa dinikmati. Maka kunci yang pertama, perbaikilah wadah kita, dan wadah kita itu hati, sedangkan hati itu adalah tempatnya iman. Wal imanu makanu fi qalbi. Maka kunci semuanya adalah hidupnya hati. Sebagaimana Allah menegaskan ya di dalam Al-Qur'an. Suatu hari esok anak, istri, harta yang kita miliki tidak berguna. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menuju Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Saya ulangi, kecuali orang yang datang menuju Allah dengan hati yang selamat. Maka kalau orang punya hati selamat, enak, paling enak-enaknya orang. Sehingga dimanapun itu tenang. Karena ia tidak diatur oleh situasi, tapi dia yang mengatur situasi. Ya. Misalnya diminta, Ustadz jangan lama-lama, ya tenang saja, akan saya akhiri. Tenang saja, kalau hatinya hidup selamat itu tenang saja. Ustadz mohon maaf, nanti tanya jawab, oh ya tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Ustadz mohon maaf, nanti tidak bisa kami antarkan, oh ya tidak apa-apa, tenang saja, saya masih bisa jalan. Ustadz mohon maaf, ini karena terkait dengan banyak permasalahan anak muda, nanti banyak pertanyaan yang kita kirimkan lewat WA Ustadz. Ya tidak apa-apa, tenang saja. Tapi coba kalau kemudian hatinya sedang tidak baik-baik saja. Urusan saya banyak, urusan ini itu. Akhirnya apa? Semua menjadi beban. Ya enggak? Maka semua ditentukan dari bagaimana Anda mensikapi. Dan bagaimana Anda mensikapi itu ditentukan dari mana hati Anda ini hidup atau tidak. Hati semakin hidup dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dan hati semakin mati dengan banyak bermaksiat kepada Allah. Oke. Kawan-kawan, selanjutnya ijhalun nas. Ya, mantaroka yakinah. Ya, sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri. Ya, karena mengikuti dugaan orang lain. Saya ulangi, sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri. Oh, dia berangkat ke kampus niatnya pengen belajar. Sampai sini godaannya banyak. Bolos dulu enggak apa-apa. Bolos dulu enggak apa-apa. Kita main-main saja dulu enggak apa-apa. Terbawa arus, keyakinannya terombang-ambing karena tidak teguh pendirian. Dan ini sudah disampaikan Nabi. Di akhir zaman manusia itu seperti kambing. Tahu kambing? Ya, kata Nabi, wasairun naskal agnam. Manusia yang seperti kambing. Kambing diajak ke masjid ngembek, ke kampus ngembek, kemanapun kambing itu mesti ngembek. Bunyinya sama, nggak pernah beda. Artinya apa? Diajak baik berangkat, diajak enggak baik berangkat, diajak pengajian berangkat, diajak maksiat berangkat, diajak berangkat ke kampus berangkat, diajak bolos juga berangkat. Karena nggak punya pegangan kehidupan, plin-plan. Orang di akhir zaman ini. Dan ini sebodoh-bodohnya orang, keyakinannya terombang-ambing karena mengikuti dugaan dan keinginan orang lain. Akhirnya Anda akan jatuh. Sederhananya gini, saya kasih contoh. Anda dengan kawan Anda yang karib, apakah saat besok nikah bareng? Anda berkawan karib dengan kawan Anda. Pertanyaannya, saat nikah Anda besok mbak-mbak bareng gak dengan kawan Anda? Suaminya satu terus Anda jadi istrinya berdua gitu. Ya enggak? Mungkin boleh jadi ya. Tapi dari sekian banyak mungkin 1.000.001. Bukan 1.001 tapi 1.000.001. Apalagi kalau dibalik ke laki-laki. Mungkin enggak Anda bareng? Kan enggak mungkin istri satu suaminya 2. Enggak mungkin, enggak boleh. Artinya apa? Seakrab apapun Anda hari ini,
Kalau Anda punya keinginan, punya tujuan, kok tujuan Anda ini belum tercapai, sedangkan ada gangguan kawan Anda ngajak ini, boleh jadi kawan Anda memang sudah berhasil, sudah tujuannya tercapai, akhirnya dia santai. Tapi tujuan Anda belum tercapai. Maka Anda harus memegang teguh apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Anda. Sehingga pada saatnya kebahagiaan Anda jumpai. Lah jangan sebaliknya, Anda terlalu hanyut. Akhirnya orang lain sukses, Anda jadi tidak sukses. Karena apa? Orang lain punya hitung-hitungan sedangkan Anda tidak punya hitungan. Bisa dipahami sampai sini? Ya sederhananya itulah. Besok itu Anda tidak hidup serumah. Kan gitu. Kalau sudah lulus kuliah Anda itu mesti pisah. Ada yang kemudian mau bareng, satu geng terus nikah bareng gitu. Ya kalau yang putri sih tidak apa-apa ya. Kalau yang putri tidak apa-apa, terus kita tetap satu geng ya, bertiga. Jadi istrinya satu suami, kita bareng bertiga ya tidak apa-apa kalau cewek. Tapi kalau cowok kan tidak mungkin. Tapi saya kira di sini ada yang mau? Tidak ada yang mau. 1.000.000 saya katakan itu. Artinya apa? Keyakinan Anda harus kuat. Jangan masuk dari orang yang bodoh tadi, yang keyakinan kita terombang-ambing. Oke. Lah oleh karenanya, maka para ulama Ibnu Athaillah di dalam kitab tasawufnya memberikan kita solusi. Nah, ini solusinya agar kita bahagia. In aratta ayyakunu laka izun la yafna fala yasta'izanna bi izin yafna. Saya ulangi, in aratta ayyakuna laka izun la yafna fala yasta'izanna bi izin yafna. Jika engkau pengen memperoleh kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, maka kenapa kamu terlalu sibuk mencari kemuliaan kebahagiaan yang fana? Apa kemuliaan kebahagiaan yang fana itu? Dunia. Maka orang yang terlalu sibuk terjebak dengan dunia mesti tidak akan pernah bahagia. Artinya dunia itu jadikan cukup sebagai wasilah, jangan dijadikan tujuan sebagai pelabuhan akhir kehidupan kita. Bisa difahami sampai sini kawan-kawan? Lah sehingga kalau mentalitasnya demikian, menjadikan dunia dan perangkat yang ada di dalam dunia hanya sebagai wasilah. Termasuk suami, termasuk istri, itu cuma wasilah. Oh saya punya istri, wasilah untuk kemudian memberikan dharma ilmu, memberikan pendidikan, memberikan nafkah, berbakti kepada Allah melalui istri. Suami pun sama. Oh punya suami misalnya. Oh melalui suami saya kemudian menjadikan wasilah suami saya mendekatkan diri saya kepada Allah. Jangan dijadikan segala-galanya. Kalau dijadikan segala-galanya, saat terjadi kesalahan mesti Anda kecewa. Itu bisa dipastikan 100%. Nah kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, lah terkait dengan apa yang menjadi tema kita tadi, yaitu kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, yang sebatas hanya di story, adalah kembali pada mentalitas Anda beragama. Maka kalau Anda punya mentalitas itu aman, insya Allah nggak galau. Jadi di story ada apa saja itu nggak gampang terpancing. Story Anda dicap jelek, dicap baik, itu nothing tulis, no problem, ya bullshit. Ya, bullshit itu apa? Omong kosong dengan itu semua. Maka ada nasihat dari Ibnu Jauzi, kun ma'allahi wala tubali. Jangan pedulikan omongan kata orang lain, selagi benar jalan saja. Itu akan menghidupkan dan memunculkan kebahagiaan. Tetapi kalau Anda sibuk dengan penilaian orang lain, dipastikan Anda tidak akan menjumpai kebahagiaan. Yang ada adalah Anda menjumpai kehancuran Anda. Karena Anda harus memenuhi kebahagiaan orang lain. Oh, pakaianmu kok warna hitam toh? Seharusnya kan warnanya merah dikit lah.
Akhirnya besok cari merah. Loh kok warna merah? Nggak keren itu. Sekarang trennya itu sudah warna biru. Akhirnya bingung cari biru. Ya, oh kok biru sudah ganti sekarang itu hijau. Cari hijau. Bingung Anda. Uang nggak punya, tren berkembang, Anda harus memenuhi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Stres Anda. La tarfa sautak. Jangan terlalu tinggikan gayamu, jangan terlalu sibuk dengan parplente, jangan terlalu sibuk dengan ini dan itu, bal irfa mustawa kalimatik, tetapi naikkan kualitas hidup kita, naikkan kualitas diskusi dan pembicaraan kita. Li'annal mator, karena sesungguhnya air hujan itu huwa mayyumbitu zahra, yang akan memunculkan, menumbuhkan bebungahan, walaisa ra'du, bukan gaya hidup, bukan terlalu gayamu, bukan kemudian dengan ini dan itu. Oke, bisa difahami? Maka kawan-kawan tahu siapa pemilik Facebook? Siapa? Siapa? Ya itulah, susah namanya disebut. Tahu Anda pemilik Facebook tadi? Saat ke hotel dan sering kali di medsos, ia pakai apa? Kaos, sandal jepit. Dinilai orang, oh kamu kere. Kira-kira kere? Enggak. Dia peduli dengan penilaian orang, enggak peduli wong dia kaya kok. Tapi kita yang kere. Pakai sandal jepit kan enggak. Kita harus beli ini, beli itu. Iya enggak? Maka ya, kebahagiaan itu kita yang menentukan. Jangan terlalu sibuk dengan penilaian orang lain, enggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya. Suatu ketika si bapak dan si anak berdua, si bapak naik keledai dan anak jalan kaki menuntun keledai. Maka bapak itu diomongi orang lain, bapak tidak tahu kasih sayang pada anak. Anak suruh jalan, bapak kok naik kendaraan. Bapaknya turun, akhirnya anaknya naik. Anak nggak tahu hormat patuh kepada orang tua, tidak tahu unggah-ungguh, anak durhaka. Akhirnya apa? Bapaknya naik, anaknya naik, dua-duanya naik kendaraan. Orang lain bilang, bapak anak nggak punya pri kehewanan, hewan kecil kok dinaikin berdua. Akhirnya apa? Dua-duanya turun jalan kaki. Orang gila punya kendaraan kok nggak dinaiki. Akhirnya apa? Kendaraannya, keledainya dipanggul. Orang edan, orang gila. Artinya nggak ada habis-habisnya penilaian orang itu. Maka kembali pada selagi benar jalankan. Kun ma'amwahi wala tubali. Selagi benar jalan saja, nggak usah ragu-ragu. Begitu ya, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau pengen Anda mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka jangan terlalu sibuk dengan kebahagiaan yang semu. Apa itu kebahagiaan yang semu? Yaitu dunia yang fana. Karena siapa yang kemudian terjebak dengan dunia yang fana, pasti ia akan kecewa. Karena di ujung jalan kehidupan Anda tidak menjumpai apa-apa kecuali hanya penyesalan yang nyata. Begitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan? Monggo yang putri, ada yang ditanyakan? Ustadz, saya sedang galau Ustadz. Misalnya. Silakan, ada yang bertanya? Oh ya, monggo Pak. Yang di belakang itu Mas. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya, atas kesempatannya untuk bertanya. Kalau misalnya di sini kan, ya salah satu solusinya adalah yang itu tadi ya, jangan mengejar kebahagiaan yang. Bisa pelan-pelan biar suaranya jelas. Oke. Nggak jelas suaranya. Gini aja ya? Atau gini aja ya? Gitu aja nggak apa-apa. Tadi kan salah satu solusinya adalah jangan mengejar kebahagiaan yang semu, tapi kejar yang hakiki. Nah, terus kemudian tadi Ustadz juga menyampaikan kutipan dari siapa ya tadi ya, Ibnu Jauzi, jangan pedulikan kata orang lain, selagi benar jalan terus.
Namun pada faktanya Ustaz, di realita ini gitu ya, kemudian ada juga beberapa orang yang mungkin bisa dibilang jatuh ke dalam keangkuhan gitu ya, kesombongan, atau mungkin bahasa ini ya, bebal gitu ya. Kalau misalnya tadi kayak Mark Zuckerberg itu kan dia pakai kaos, kemudian dia jalan-jalan, dia nggak merasa, dia biasa aja tuh gitu. Kemudian ada tuh beberapa orang yang mentah-mentah menelan itu gitu. Jadi misal ke kelas jadi pakai kaos dan segala macam gitu. Padahal misalnya sudah ada aturan yang ini dan segala macam. Atau mungkin bukan cuma di kelas, di kehidupan sehari-hari misalnya kayak ada tuh sekarang juga banyak perdebatan sering ini tuh bacaan sholat yang benar, itu yang salah dan segala macam. Padahal kan sebetulnya banyak riwayat juga gitu tentang itu. Tapi ketika dikasih tahu, dia mungkin entah memakai prinsip ini atau entah gimana gitu, dia merasa aku tahu yang benar, jadi ya udah itu kalian haters doang kali gitu. Mengkritik saya tuh karena kalian benci dengan keilmuan agama saya gitu. Nah, bagaimana cara kita mencapai keseimbangan itu gitu, sehingga kita tetap bahagia, tapi di satu sisi kita tidak merugikan orang lain dan tidak dicap bebal gitu, mungkin begitu. Terima kasih banyak. Oke ya, benar sekali. Ini relate dengan kondisi sekarang, apalagi generasi skena itu kan ya, yang penting saya, tidak peduli dengan lingkungan dan situasi yang ada kan gitu. Gini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan gini, al-hikmatu hiya fi'lun ma yambaghi ala waqtil ladzi yambaghi ala wajhi ma yambaghi. Tentunya sebuah prinsip yang kita yakini tadi, bahwasanya kalau ini benar harus saya lakukan, tidak peduli dengan pernyataan orang lain, itu tentunya harus dengan narasi ilmu sehingga tahu standar kebenaran. Tetapi standar kebenaran ilmu itu harus dikemas dengan standar kebijaksanaan yang disebut dengan hikmah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-hikmatu hiya fi'lun ma yambaghi. Hikmah itu, bijaksana itu adalah fi'lun ma yambaghi, apa yang dikerjakan itu benar dulu. Saya ulangi, yang dikerjakan harus benar. Sehingga saat kemudian kita melakukan apapun itu dipastikan harus benar. Dan benar itu tidak hanya menurut kita, benar menurut aturan ketentuan setempat, benar menurut aturan agama, benar menurut budaya, benar menurut lingkungan yang ada. Jadi tidak boleh, benar menurut saya. Ya tidak benar kalau kemudian ternyata di dunia perkantoran Anda bawa sandal. Terus kemudian sedangkan Anda karyawan, sedangkan Anda diminta untuk pakai sepatu. Benar atau salah itu? Itu salah namanya. Itu namanya memang, ya mohon maaf, bukan menghina. Itu kebodohan yang nyata itu. Bisa dipahami ya? Maka yang dikerjakan benar, tetapi standar kebenarannya itu apa? Satu, standar kebenaran ilmu, standar kebenaran ketentuan budaya yang ada dan aturan yang ada. Di kampus Anda pakai kaos, yang penting kan ilmu. Ya sudah, kalau yang penting ilmu ya jangan kuliah di sini. Sederhana atau jadi rektor. Ya enggak apa-apa, yang penting ilmu enggak apa-apa. Saya enggak melarang kamu, tapi jangan di kampus saya. Kampus saya kok. Artinya setiap tempat ada aturannya. Contoh sederhana, saya punya rumah. Anda datang ke rumah saya, tiba-tiba Anda bawa motor atau mobil langsung masuk ke dalam rumah saya. Saya marah, berak enggak? Berak enggak? Berak, karena saya yang punya rumah. Artinya yang ngatur rumah saya. Terus Anda datang ke rumah saya, tiba-tiba Anda ngatur televisi atau kemudian perabotan rumah tangga saya, Anda geser di teras. Kurang ajar enggak itu namanya? Itu kurang ajar namanya. Seharusnya yang ngatur televisi, perabotan rumah dan sebagainya itu saya yang punya rumah. Maka ketika di kampuslah yang punya aturan. Bisa dipahami sampai sini? Maka fi'lun mayam bagi. Yang pertama, bijaksana itu yang dikerjakan harus benar. Yang kedua, ala waqtil ladzi yang bagi. Sesuai waktu timing yang tepat. Saya ulangi, sesuai timing yang tepat, waktunya tepat. Anda pakai jaket tebal sekali,
siang hari saat Anda upacara di lapangan upacara, pingsan enggak Anda? Pingsan itu enggak tepat namanya. Enggak tepat. Tapi di malam hari karena dingin Anda pakai jaket tebal atau pagi hari, tepat enggak? Tepat timingnya. Maka apa yang Anda kerjakan itu tepat enggak waktunya? Pakai sandal. Ya, saat Anda ke kamar mandi, tepat enggak? Tepat. Ya. Saat ke sekolahan, tepat enggak? Tidak tepat. Maka ada timing yang tepat. Yang ketiga, ala wajhi mayambaghi, sesuai juklak dan ketentuan prosedur yang berlaku. Artinya kalau orang tidak menggunakan prosedur ketentuan yang berlaku, akhirnya semua orang akan egois dengan dirinya masing-masing. Maka ketiga hal ini yang disebut dengan bijaksana. Sehingga kun ma'allahi wala tubali, tidak pedulikan orang lain ketika benar itu dengan aturan bijaksana tadi ini. Jangan kemudian yang penting saya, tidak peduli orang lain. Loh kalau gitu hidup saja di hutan sana. Bisa dipahami? Yang penting benar itu standarnya adalah ilmu. Yang penting benar itu standarnya adalah kesepakatan bersama. Bahkan di dalam Islam ada istilah adadul urfi. Budaya adat yang baik itu bisa jadi hukum. Ya enggak? Maka termasuk dalam kompilasi hukum Islam, ya, itu kan tidak hanya dari kitab Quran saja, tetapi budaya yang baik bisa juga jadi hukum, bahkan termasuk hukum negara kita. Ya, itu hukum-hukum atau budaya yang baik bisa jadi panduan. Bisa dipahami ya sampai sini? Sehingga jangan juga bebal, memahami yang penting saya punya kemauan ini, saya jalan semaunya. Nah, kalau itu ya hidup saja di hutan, jangan hidup bersama orang. Ya, terakhir saya sampaikan gini, di dalam narasi Quran ada banyak ayat yang menyebut manusia dengan sebutan ya ayyuhan nas. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Lisanul Arab. Makna an-nas itu adalah manusia bersifat komunal. Manusia bersifat sosial. Maka manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Jadi tidak ada orang itu hidup sendiri. Kalau orang saya tidak butuh siapapun. Itu ketawakan, itu mesti pendatang baru. Itu mesti baru hidup kemarin itu. Setiap orang butuh satu dengan yang lain. Walaupun dia profesor di bidang fisika. Pertanyaannya, apakah dia nggak pakai baju? Pakai baju enggak? Baju. Bisa enggak ia jahit? Enggak bisa jahit ya. Maka butuh orang lain yang buat baju. Dia profesor di bidang fisika, butuh enggak buku dia? Buku, dia butuh orang yang nyetak kertas. Bisa dipahami sampai sini? Dia ahli masak misalnya, butuh gak orang yang kemudian menanam benih atau menanam sayuran, menanam racikan-racikan bumbu makanan yang ada, kan butuh. Artinya kita tidak bisa menafikan yang lain, kita butuh satu dengan yang lainnya, gitu ya. A'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo, cukup? Oke, kalau dirasa cukup saya sampaikan ke kawan-kawan. Berharapnya Anda pada kehidupan ini hanya akan menjadikan Anda semakin gelisah. Saya ulangi, berharapnya Anda pada kehidupan ini hanya akan menjadikan Anda gelisah, resah dan putus asa dengan kehidupan. Tetapi kalau Anda berharap melalui kehidupan ini untuk mengantarkan pada kehidupan akhirat, maka Anda pasti punya asa, punya harapan untuk mendapatkan yang luar biasa, yaitu negeri akhirat. Artinya apa? Kita memandang dunia ini hanyalah wasilah, bukan sebagai pelabuhan pemberhentian akhir kita. Jadi jangan sampai Anda diatur dan didikte oleh dunia, tapi aturlah dunia dengan sekemauan Anda, tentunya dengan kemauan yang benar, yaitu kemauan
Allah, maka Anda pasti akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan realitas saat ini. Simpulan dari materi ini adalah bahwa untuk mencari kebahagiaan itu kita tidak perlu berpaku pada kebahagiaannya orang lain. Dan yang paling penting adalah niat kita yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebahagiaan versi kita sendiri. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa kita jangan selalu mengeneralisasi atau menormalisasi keadaan. Karena mengapa jika kita menormalisasi keadaan, semuanya itu dianggap sama, semuanya itu dianggap itu adalah standar kebahagiaan yang menurut kita yang terbaik, maka hal itu justru malah akan menyulitkan diri kita sendiri. Tidak apa-apa belum punya tablet untuk belajar, tapi punya buku itu lebih bagus. Tidak apa-apa belum punya iPhone, tapi yang penting jangan sampai terjebak utang riba. Terima kasih. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.